Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam dialog khusus bersama dengan Lokapom Tasikmalaya. Dan selama 1 jam ke depan Anda akan ditemani oleh saya, Pepi Rizkawati. Yang tentunya pada hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai obat. Dengan tema pada hari ini yaitu memang hidup sehat dengan cerdas gunakan obat. Baik, saya sapa dulu, di sini sudah hadir narasumber Bapak Jajat Setia Permana selaku Kepala Lokapom Tasikmalaya. Ya. Apa kabarnya Bapak, sehat? Alhamdulillah sehat. Segar sekali ya Pak ya talkshow kali ini. Dan juga ada ibu yang cantik, Ibu Susilawati Sofriati SKM MSI. Beliau dari Dinas Kesehatan dan juga selaku Kabid Sumber Daya Kesehatan. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Wah, suaranya Harus sehat. selalu harus sehat, berusaha untuk sehat ya Pak ya, dalam kondisi seperti ini. Insya Allah selama 1 jam ke depan kita akan berbincang mengenai hidup sehat dengan cerdas gunakan obat. Untuk pemirsa di rumah, mungkin mengenai obat kita masih sedikit simpang siur mengenai pemahaman ketika membeli obat di luar, kemudian resep yang dipergunakan ditebus tapi tidak paham bagaimana untuk meminumnya, ataupun itu obat untuk apa. Kadang nggak ngerti siapa yang penting dari dokter datang oke, gitu ya. Mungkin pada hari ini dibuka dengan pertanyaan, masih banyak orang-orang ataupun yang masih salah dalam penggunaan obat, dan kemudian apa sih hal-hal yang memang yang masih salahnya tersebut dalam penggunaan obatnya. Mungkin ini bisa dijawab dari Dinas Kesehatan. Boleh dari Ibu dulu, ladies first ya Bu ya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab tentang masalah penggunaan obat pada masyarakat. Sebenarnya di sini masalah penggunaan pada masyarakat disebabkan karena masih kurangnya pengetahuan dan informasi serta pemahaman dari masyarakat itu sendiri tentang bagaimana mengkonsumsi obat yang baik dan benar. Seperti di sini disebabkan diantaranya karena adanya komplain atau kepatuhan pasien tersebut dalam hal penggunaan obat, di mana dosis yang mereka gunakan atau masyarakat gunakan kadang-kadang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini akan berakibat terhadap efek samping obat tersebut. Jadi obat tersebut akan mengakibatkan efek samping, gitu ya. Yang kedua, adanya mispersepsi tentang tentang obat tersebut. Kadang-kadang masyarakat kita masih berpendapat bahwa obat generik itu kualitasnya lebih rendah daripada obat yang branded. Iya, betul. Iya, kadang-kadang masyarakat kadang-kadang tidak mau diberikan obat yang generik. Padahal dalam hal kandungan obat tersebut mereka adalah sama, khasiatnya juga sama. Mungkin itu pemahaman masyarakat itu sendiri yang kadang-kadang masih ada yang mungkin ya masih ada pemahaman yang kurang dari masyarakat. Jadi kita harus sering memberikan sosialisasi kepada masyarakat tersebut. Yang ketiga, adanya pemberian antibiotik yang secara bebas kepada masyarakat. Kadang-kadang masyarakat kita bebas membeli antibiotik. Jadi hal tersebut masyarakat membeli obat antibiotik tanpa resep dari dokter, gitu ya. Jadi mungkin di sini kita perlu memberikan informasi kepada masyarakat dan pengetahuan tentang bagaimana cara penggunaan obat antibiotik yang benar. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, silakan mungkin ada tambahan dari Bapak dari Lokapom. Iya betul, kurangnya sosialisasi berarti ya Pak ya ke masyarakat. Seperti tadi Ibu bilang kalau yang generik kadang masyarakat kurang percaya begitu Pak. Sosialisasinya kalau untuk yang masalah generik dan untuk branded itu loh memang susah banget ya Bu ya. Sama halnya dengan kita membeli tas istilahnya. Tas yang branded udah pada paham, kemudian yang lokal seperti apa. Nah kalau untuk obat sendiri nih Pak, kita dalam sosialisasi dalam bentuk apa? Apakah memang dari si apotekernya sendiri ketika membeli obat gitu memberikan info kandungannya atau gimana nih Pak? Iya, terima kasih ya. Sebetulnya terkait dengan sosialisasi memang ini banyak aspeknya. Pertama dari pemerintah, kedua juga dari pelaku usaha, ketiga juga dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, dari aspek pemerintah bagaimana kita memiliki program tadi itu sosialisasinya seperti apa? Apakah kita bisa menjangkau masyarakat sampai ke level terjauh dan level terendah gitu kan? Dimana nih obat ini
yang namanya obat kan beda dengan makanan gitu kan. Obat itu ya senyawa aktif, senyawa kimia yang memang itu masuk ke dalam tubuh kita itu akan memberikan efek terhadap tubuh. Jadi efek tubuh. Jadinya kalau obat itu selain efek yang diharapkan itu juga ada efek yang mungkin tidak diharapkan. Itulah yang namanya efek samping itu. Iya, betul. Makanya di sini perlunya adanya pengetahuan gitu kan bagaimana menggunakan obat itu yang baik, yang benar sesuai dengan ketentuan sehingga kita bisa memanfaatkan efek yang diharapkan itu yang lebih besar daripada efek samping nanti yang akan merugikan gitu kan. Nah, terkait tadi itu dari pemerintah, dari aspek pelaku usaha di sini ada ininya kan, pelaku usaha mungkin dari produsen, dari distributor sampai kepada tenaga kesehatan itu sendiri. Dari produsen dia biasanya memproduksi obat terus dia mempromosikan. Nah, promosi iklan ini sebenarnya yang lebih ditangkap oleh masyarakat gitu kan. Makanya kami dari pemerintah, dari Badan POM, juga dari Kemenkes dan Kesehatan juga memang membuat aturan-aturan bagaimana cara mempromosikan obat itu yang benar gitu kan, bahwa informasi yang disampaikan itu adalah informasi yang benar, akurat dan lengkap gitu kan, sehingga masyarakat yang menerimanya itu juga mendapatkan informasi yang benar, lengkap dan akurat juga sehingga bisa tadi itu menggunakannya sesuai dengan ketentuan. Nah, belum lagi dari distributor juga sama, mereka juga melakukan promosi iklan juga, itu juga harus sesuai dengan ketentuan. Dan tenaga kesehatan, nah ini juga yang kami harapkan juga dari tenaga kesehatan itu juga sebagai sebenarnya yang harus kita ini juga sebagai kerjasama gitu kan, berkolaborasi juga untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat. Justru peran mereka lah yang sebenarnya sangat besar sekali gitu untuk bisa memberikan penyuluhan, soalnya langsung berhadapan dengan masyarakat gitu kan. Kalau kita bisa melakukan sosialisasi secara umum gitu kan, mungkin masyarakat bisa mengikutinya atau juga tidak. Tapi kalau tenaga kesehatan langsung berkomunikasi langsung dengan masyarakat, terutama dengan pasien, disitulah sebenarnya informasi itu bisa disampaikan. Dan terakhir, aspek terakhir sebenarnya yang paling besar itu masyarakat sendiri, bahwa masyarakat sendiri juga memang dituntut harus cerdas tadi itu. Cerdas tadi itu bagaimana sih kita menggunakan obat, bagaimana kita cara memilih obat, bagaimana kita mengkonsumsinya seperti apa. Nah, itu sebenarnya sudah ada kalau misalnya memang masyarakat juga mau mencerdaskan dirinya gitu, mau untuk mencari tahu gitu kan, mau untuk menanyakan. Sebenarnya sekarang di era sekarang ini informasi sudah banyak beredar gitu kan, cuma kita bisa memilihnya aja, jangan sampai memilihnya malah yang hoax gitu kan. Nah, sekarang informasi banyak, tapi ya kita harus bisa memilih sumbernya. Usahakan sumbernya yang memang udah terpercaya gitu, dari instansi yang terpercaya, instansi yang memang tupoksinya gitu kan, dari Badan POM, dari Kemenkes, Dinas Kesehatan, kalau misalnya di sini dari Lokapom di Kota Tasikmalaya gitu. Dan kami juga terbuka gitu kan, kalau misalnya ada masyarakat yang mau meminta informasi, misalnya mau menanyakan terkait dengan obat dan makanan juga, itu kami terbuka dan kami sangat senang sekali bisa memberikan informasi terkait hal tersebut gitu kan, seperti itu. Mungkin untuk pemirsa di rumah yang sekarang ini sedang menyaksikan, boleh mencari info mengenai obat yang mungkin Anda tidak tahu ketika nyari di daftar juga nggak ketemu nih, ternyata boleh tanya langsung ke Lokapom, karena memang untuk Lokapom ini ada pengaduan obat ya. Layanan pengaduan obat dan juga makanan, namanya Halo Bepom gitu. Boleh telepon ya secara langsung ya Pak ke 1500533 begitu. Jadi yang penasaran, karena kita harus kepo di zaman sekarang ini, ketika membeli obat tujuannya adalah ingin sembuh, tetapi ya itu tadi kita harus mencari tahu untuk kandungannya ya begitu ya Bu ya. Baik, kita lanjut kembali Pak mengenai masyarakat yang dalam salah penggunaan obat, kemudian tidak tahu cara penggunaan obat, karena itu tadi obat dijual bebas di luar, di pasaran, tidak langsung kita membeli dari salah satu contoh mungkin rumah sakit yang besar ataupun di tempat-tempat khusus, tetapi ya itu tadi, apa sih yang mungkin bisa dijual bebas obat-obatan tersebut, dan yang seperti apa yang tidak bisa dijual bebas Pak? Ya, sebenarnya ini yang perlu diketahui oleh masyarakat juga ya, bahwa
obat itu ada berbagai golongan, beberapa macam golongan. Iya. Ada golongan obat bebas, ada golongan obat bebas terbatas, ada golongan obat keras, termasuk juga ada psikotropik dan narkotika gitu kan. Nah dari berbagai golongan itu memang berdasarkan dari tadi risikonya itu. Jadi dari skala bebas itu obat yang memang bisa dijual bebas. Ini biasanya memang obat-obat yang kita istilahkan swamedikasi. Jadi ini untuk pengobatan mandiri oleh masyarakat gitu. Dan ini bisa didapatkan secara bebas di toko-toko, juga mungkin di apotek, juga toko obat bisa didapatkan. Nah untuk obat bebas terbatas ini bisa didapatkan di toko obat. Ini obat yang ada peringatannya, jadi obatnya harus sesuai dengan ketentuan yang ada di kemasannya itu. Misalnya itu ketentuannya untuk apa, cara penggunaannya seperti apa, berapa banyak gitu kan, apakah ini obat luar atau seperti apa. Nah di situ ada peringatannya di situ, obat bebas terbatas. Nah untuk obat keras, nah ini yang sebenarnya ini tidak boleh dijual secara bebas. Obat keras ini memang obat yang secara tadi itu efeknya itu lebih besar gitu. Efek sampingnya itu kalau misalnya tidak tepat penggunaannya akan merugikan untuk pasien itu sendiri. Nah ini hanya bisa dijual di sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki izin seperti apotek gitu kan, atau mungkin klinik, rumah sakit, puskesmas, itu yang boleh dia menyerahkan obat ke pasien seperti itu. Berarti obat bebas, kemudian bebas terbatas, dan juga obat keras. Dapatkan ya Pak ya? Mungkin satu lagi? Ya, narkotik psikotropik. Itu udah jelas itu tidak boleh dijual bebas kan, itu khusus tertentu penggunaannya. Baik, masih banyak lagi pertanyaan yang lainnya sebetulnya ya, termasuk juga untuk pemirsa di rumah mungkin masih penasaran mengenai obat-obatan, dan kita mengupas tuntas bersama dengan Lokapom dan juga Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Kita akan segera kembali sesaat lagi setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, kita kembali lagi masih dalam dialog khusus bersama Lokapom dengan satu tema, yaitu hidup sehat dengan cerdas gunakan obat. Kita lanjut kembali masih bersama dengan Bapak Jajat dan juga Ibu Susi. Kita tadi ngobrol untuk masalah obat yang dapat dijual bebas dan juga yang tidak. Bahwasanya memang obat yang dijual bebas itu ada yang memang obat bebas, bebas terbatas, obat keras, dan juga narkotik psikotropika. Ketika obat bebas, saya pengen mandiri nih beli obat, saya flu pilek beli aja sendiri. Tapi mungkin ada ciri-ciri khusus nggak sih Pak, sebetulnya itu obat keras, itu obat yang kita bebas terbatas, mungkin ada tanda-tanda khusus gimana? Iya. Tadi kan penggolongannya ada obat bebas terbatas, ada juga obat keras. Nah untuk cirinya bisa kita lihat di kemasannya. Jadi untuk obat bebas itu di kemasannya ada lingkaran berwarna hijau. Di kemasan baik ya. Kalau untuk yang obat bebas terbatas itu lingkaran warnanya biru. Nah untuk yang obat keras itu ada lingkaran warna merah, tapi di situ ada huruf K warna hitam. Nah itu tandanya keras itu K ya, betul. Nah tadi disampaikan bahwa yang bisa dijual bebas itu untuk obat swamedikasi itu adalah obat golongan obat bebas. Jadi kalau misalnya masyarakat mau membeli obat yang untuk swamedikasi tadi untuk bebas itu belinya yang logo hijau. Belinya logo hijau. Untuk logo biru, logo K itu disarankan harus diajarkan dari tenaga kesehatan, dari dokter gitu untuk penggunaannya. Atau minimal ada resep dari dokter gitu ya. Apalagi obat keras itu harus menggunakan resep dari dokter. Tapi gini Pak, kalau misalnya ketika kita beli ternyata logo hijau, aman, berarti efek sampingnya lebih sedikit atau gimana tuh Pak? Ya betul. Jadi kalau misalnya ini penggolongan kan berdasarkan dari efek dari zat obat itu sendiri gitu kan. Jadi kalau efeknya itu rendah, risikonya rendah, itu digolongkan ke dalam obat bebas tadi itu. Jadi si masyarakat bisa mengkonsumsi sendiri karena emang risikonya juga rendah gitu kan. Tapi udah obat bebas terbatas, apalagi obat keras itu risikonya makin meningkat gitu kan. Karena obat keras makin tinggi lagi. Apalagi narkotik psikotropik itu bisa menyebabkan ketergantungan kan. Nah itu yang sama sekali itu tidak boleh dijual bebas seperti itu.
Tapi tidak menutup kemungkinan juga mungkin ya Pak, dengan logo huruf K tersebut yang merah itu tetap dijual ke masyarakat, itu kemungkinan tetap ada atau memang benar-benar itu nggak akan dikeluarkan sama pihak-pihak yang menjual. Misal salah satu contoh yang sering kita beli adalah di apotik nih. Di apotik kita tahu namanya aja, ternyata ketika mau beli itu tanda merah nih gitu, dan kemudian K ya berarti obat keras. Itu apakah tetap diberikan kepada masyarakat atau dengan seperti apa Pak sistemnya? Ya, untuk obat K itu di apotek itu memang ada obat wajib apotek. Obat wajib apotek itu ada obat keras yang boleh diberikan oleh apoteker, tapi dengan batasan tertentu gitu kan. Nah, memang temuan kami ini di lapangan, kami kan juga melakukan pemeriksaan ke apotek gitu dan sebagainya. Memang ada temuan-temuan yang dimana apotek itu menyerahkan obat di luar dari obat wajib apotek itu. Jadi seharusnya mereka tidak boleh menyerahkan obat itu karena itu harus benar-benar harus berdasarkan resep dokter. Nah, ini ada beberapa temuan yang memang kita tindakanlanjuti dengan pertama ya kita pembinaan dulu dengan peringatan dulu gitu kan, peringatan keras sebagainya pada pihak apotek untuk tidak melakukan kegiatan itu lagi. Soalnya tadi itu kalau misalnya penggunaan obat kerasnya tanpa resep dokter itu memang ditakutkan itu ada kesalahan tadi itu, kesalahan penggunaan, kesalahan dosis, sehingga itu bisa menyebabkan pertama efek sampingnya, dan juga kalau misalnya ini adalah berupa antibiotik juga bisa menyebabkan resistensi terhadap antibiotik itu gitu, sehingga pengobatannya tidak maksimal gitu, tidak akan menyembuhkan seperti itu. Kita juga dari kesehatan suka melakukan pembinaan juga sama seperti kita berkoordinasi dengan Lokapom juga untuk dalam hal pembinaan apotek juga. Sama juga berarti ya, cuman beda waktu ya. Iya, beda pelakunya. Jadi kami juga melakukan pembinaan itu emang bekerjasama dengan dinas kesehatan juga. Kadang-kadang kami turun, terus kita juga melaporkan hasilnya ke dinas kesehatan. Kadang kami juga turun berbarengan dinas kesehatan seperti itu. Jadi kita alhamdulillah ya Bu Yas, selama ini sudah terjalin kerjasama yang sangat baik sekali. Karena kan kita menindaklanjuti atas apa yang dilaporkan oleh Lokapom ke kita, ke dinas kesehatan. Jadi kita nanti dari tim farmasi turun ke lapangan untuk melakukan pembinaan dan mengevaluasi apotek tersebut. Oke, tapi selama ini untuk temuan-temuannya it's okay gitu, maksud saya tidak terlalu banyak yang mengeluarkan obat-obat keras. Alhamdulillah selama ini seandainya ada pun kita nanti kasih teguran sama seperti di Lokapom. Bisa langsung, karena kasihan ya untuk masyarakat yang memang kurang paham mengenai obat tersebut. Oke, berarti yang logo hijau boleh diberi sendiri tanpa obat karena itu. Tapi tetap juga harus baca juga itunya, aturan pakainya. Jangan lupa. Apalagi buat anak, jangan coba-coba. Baik. Kemudian salah satu yang termasuk obat keras adalah antibiotik sebetulnya. Mungkin bisa termasuk ke dalam obat keras nggak sih Pak? Oh iya betul. Tadi udah saya sampaikan antibiotik itu kan. Antibiotik itu memang itu obat yang membunuh mikroba gitu kan, bakteri patogen yang menyebabkan kita sakit gitu. Itu termasuk ke dalam obat keras. Jadi penggunaannya, pendistribusiannya juga itu khusus ya, terbatas. Jadi khusus di sarana pelayanan kefarmasian. Terus juga penggunaannya, penyerahan kepada pasien juga harus berdasarkan resep dokter. Karena itulah takaran dosisnya untuk bakteri tertentu itu kan harus pas gitu kan. Terus penggunaan juga harus sesuai dengan bakteri tertentu. Nah, tahunya kita itu disebabkan oleh bakteri tertentu itu berdasarkan diagnosis dari dokter. Jadi dokter yang sebenarnya tahu ini digunakan untuk apa dan berapa dosisnya, bagaimana aturan pakainya itu berdasarkan resep dokter dari itu, resep dokter tersebut gitu. Nah, kalau misalnya itu tidak sesuai dengan ketentuan seperti itu, nah itu yang bisa menyebabkan si bakterinya menjadi kebal gitu terhadap antibiotik itu. Kalau bakterinya kebal terhadap antibiotik itu, ya jadi penyembuhannya akan lama. Atau mungkin juga bahkan tidak sembuh gitu kan, malah akan lebih parah. Itu yang disebut dengan resistensi antibiotik. Oh iya betul-betul, karena gini Pak, yang saya temukan di lapangan itu kalau biasa ya bersama ibu-ibu atau bersama dengan wanita-wanita, ketika sakitnya sama, waktu itu mungkin yang pertama kali adalah ke dokter, kemudian mendapatkan resep, mungkin dicatat atau seperti apa. Ketika dengan penyakit yang sama, itu udah otomatis pasti beli lagi tuh Pak gitu. Betul. Tapi apakah memang untuk antibiotik ini
tidak bisa sembarangan untuk diperjualbelikan, walaupun memang pada kenyataannya masih untuk obat-obatan antibiotik tersebut bisa kita dapatkan, mungkin gitu. Ya betul, memang seharusnya ini tidak boleh ini dijual secara bebas kan. Ini yang jadi concern kita juga. Pertama kita dari Badan POM sebagai pengawas juga kita memang sudah melakukan upaya bahkan dari hulu, dari pre-market, dari Badan POM itu dari pre-market, dari pemasukan bahan baku, mulai produksi itu antibiotik itu udah mulai kita perketat, diawasin. Berapa jumlahnya sih yang diproduksi gitu, berapa yang dimasukkan. Itu dari pre-marketnya. Itu udah pas post-market. Jadi setelah ini diedarkan, kita juga sekarang berupaya untuk melakukan pengawalan hasilnya, pengetatan untuk bagaimana biar antibiotik ini memang tidak dijual secara bebas gitu kan. Makanya kita berupaya melakukan intensifikasi pengawasan terkait dengan penyerahan antibiotik ini di apotek-apotek gitu kan, di klinik, dengan kita ada tools baru untuk pengawasan penggunaan antibiotik ini. Sehingga diharapkan pertama dari jalur distribusinya itu udah ketat, nanti ke masyarakat juga mungkin bisa lebih tersaring lagi kan. Mungkin yang selama ini mudah, nanti akan susah didapatkan antibiotik itu. Saya sering beli. Tapi secara bebas kan, kalau bisa beli emang untuk keperluannya sendiri dengan emang tujuannya dengan ada resep dokter, itu akan mudah didapatkan di apotek. Tapi nanti harapan kami itu tidak akan dijual bebas. Soalnya sekarang memang di masyarakat sendiri sakit apa udah beli antibiotik, sakit apa antibiotik beli. Antibiotik padahal itu belum tentu. Ada yang memang tersugesti kalau nggak pakai antibiotik itu nggak akan sembuh katanya. Gitu Pak. Betul. Padahal itu mungkin antibiotiknya bukan untuk penyakitnya beda, yang dideritanya gitu kan. Dan bahkan dengan penggunaan yang salah itu, misalnya udah merasa baikan udah nggak dihabiskan kan, kalau dokter biasanya kan habiskan gitu kan. Nah pengobatan itu jadi bakterinya belum total misalnya mati gitu ya, masih bisa hidup lagi, jadi lebih kuat lagi nanti bakterinya, lebih resisten lagi nanti terhadap antibiotik itu. Dan sekarang sudah banyak kan kasus-kasusnya di nasional, juga banyak juga terkait resistensi antibiotik ini. Makanya tenaga kesehatan juga jangan sembarangan memberikan resep antibiotik kepada pasien, karena kita harus kenal dulu penyakitnya apa perlu pasien antibiotik atau tidak gitu. Jadi kita tekankan ke tenaga kesehatan bahwa dalam memberikan, terutama di puskesmas atau di kesehatan, bahwa dalam memberikan obat jangan sembarangan memberikan antibiotik, itu mencegah resistensi antibiotik tersebut. Untuk pengawasan antibiotik tersebut memang sudah dari awal ya Pak ya, mulai dari produksi. Kalau misalnya nih obat-obatan untuk antibiotik tersebut memang didistribusikan atau diberikan kepada pasien langsung adalah di daerah jajaran farmasi di depan, dalam artian mungkin apotik yang seperti itu. Nah, apakah ada pelaporan secara khusus nggak sih Pak dari apotek-apotek tersebut secara online? Jadi mungkin dari Lokapom ataupun dari dinas bisa memantau secara langsung, yang keluar sekian gitu dari apotek tersebut, padahal untuk distribusi misalnya sudah dikurangi nih, tapi kenapa ini banyak, mungkin sudah sampai sejauh itu nggak Pak? Sampai saat ini belum ada ketentuan peraturan terkait pelaporan penggunaan antibiotik oleh sarana pelayanan kefarmasian atau kesehatan, belum ada ketentuan seperti itu. Tapi memang itu upaya kami dari pengawas itu kan, dari dinas kesehatan juga, memang kita untuk melakukan pengetatan tadi itu penyerahan itu. Jadi pemeriksaan, pemantauan itu yang kita lebih intensifkan gitu untuk saat ini. Tapi mungkin saya tidak tahu ke depan apakah mungkin akan diberlakukan seperti itu atau tidak. Tapi untuk saat jalur ini online ya. harusnya sudah ada nanti dicoba mungkin ya, barangkali gitu. Nanti jadi susah lagi akhirnya antibiotik. Kalau kita nyangkut ke resistensi obat, mungkin nanti kita kupas lagi mengenai resistensi obat tersebut untuk pengetahuan masyarakat juga. Baik pemirsa, nanti akan kita bahas dan kita kupas lagi mengenai obat-obatan bersama dengan Lokapom dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya setelah jeda berikut ini. Kita akan segera kembali. Baik
Baik pemirsa, kita sudah memasuki di segmen yang ketiga dalam dialog khusus bersama Lokapom, yang tentunya di sini kita masih membahas mengenai obat. Tadi kita sudah membahas mengenai antibiotik, bahwasanya antibiotik tidak bisa secara bebas diperjualbelikan, dan kita pun sama harus tepat dalam memilih antibiotik. Karena itu tadi, jangan sampai resistensi obat. Nah, resistensi obat yang akan dijelaskan sekarang